Aduh, asi alam pokoknya, ya kan? Tuh dia kan dia, Betul, tuh, angin dia melewat dia. cepoi-cepoi. Hanya dia yang kabur sendiri kan, gitu. Ya udah Bang Excel ini siapa nih? Selamat malam bro. Bro buka mic-nya kalau mau diskusi silakan. Serem kali gambar salibnya, menyala. Menyala dia, ada lag. Padahal kalau dipikir-pikir salib itu kan nggak ada di Bible. Di Bible kan nggak ada salib ya, cuma sulo ya, apa? Pohon. Sulo. Pohon. Kalau di Bible itu pohon. Waduh, ada lagi nih. Gua mau bilang master ntar salah lagi. Magister nih. Magister lagi naik nih. Tapi magister nggak berilmu. Nah itu kan. Berilmu. Siapa yang berilmu? Kau. Ini kalau ini lawannya Bade, kalau ini lawannya Bade, Bang Andi. Dia sosokan si pas apa namanya pakar hukum. Magister nggak ngerti Bible yang kayak gini. Pakar hukum. Magister pendidikan agama Kristen, tapi dia nggak ngerti Bible, gimana coba? Gimana bisa lulus ya? Loh. Ada yang, ayo diskusi yuk Pak, siapa ini? Siapa namanya ini? Moncong kau bicara. Pak Sirait. Iya, Pak Jetro. Ya. Boleh angkat tema Pak? Diskusi kita. Kira mau angkat tangan. atau mau ini diterusin temanya Gurunda. Iya, tema itulah maksudku. Halo, Pak Jetro. Mau diskusi tentang apa? Cuman saya gini, kalian jangan menjustis orang, nggak ada ilmu. Saya melalui proses bos. Bukan seperti kalian ngomong aja. Jangan saya melalui proses diakui negara. Iya, jangan kasar, jangan kasar. Kan jangan itu mulutnya kawanmu bilang nggak ada ilmu. Lu kan guru sekolah minggu, lu kan dosen STT, jangan gitu, malu, bikin malu. Yang ini aja yang sopan. Kan aku baru naik, udah langsung bicara itu kawanmu gak ada ilmu. Udah, nggak usah didekat. Nanti mukanya itu baru tahu. Iya, udah. Langsung diskusi aja. Saya ini, walaupun gini. Woi, jangan curhat. Yang salah tetap salah. Biarin aja kau. Iya, biarin aja. Kenapa kau? Kan tidak menghujat ya. Berani kau? Kesini kau kalau berani. Udah Bang, ayo Bang. Kita diskusi Bang. Silakan. Abangku Jetro yang cerdas di tempat kami, kalian minoritas, bukan mayoritas di sini. Kalian bertahu kau. Kesini ke tempat ayo kau kalau berani. Kita diskusi, Abangku Jetro. Aku mau diskusi, tapi sambutan kalian itu nggak bagus. Ya ini sudah disambut pakai lagu pun. Abangku Jetro yang gitu. Cakep, gitulah. Pintar lah. Kalau berani one by one gitu. Cerdas. Nah ini saya Bang. Kita gitu. Bang Zuma. Iya. Saya pendidik anak SMA pun kalau memang ada anak bandel saya tempeleng. Kalian juga kalau tempeleng buka satu-satu. Pendidik itu Pak udah saya kasih kursi itu Pak. Udah tak kasih. Sok jago kuliah ini kalau Pak Jitro. Kalian minoritas. Pak Jitro, itu sudah dikasih kursi, sudah di atas, silahkan diskusi. Ayo, itu sudah juga ya. Sambutan kalian nggak bagus, udah ku bilang. Saudara Jetro, udah disambut dikasih kursi yang bagus. Saudara di atas, silahkan. Saya nggak mau diskusi kalau dengan cara-cara kayak kalian itu. Jadi maunya kayak mana cara-cara? Saya diakui negara, kau satu-satu siapa yang ngakui? Bapakmu, mamamu yang ngakui kau? Anda diakui negara sebagai apa, Bang? Diakui negara. Oh, Anda pendidik. Boleh nggak saya jadi muridmu, Bang? Ya murid sekali-kali ini ya nggak butuh saya kali ini. Iya, boleh nggak aku jadi muridmu? Orang saya juga seringnya masuk ini. Cuma kalau kalian bagus kan saya bagus. Ini si kain santang ini kan pernah juga ngobrol kami lama. Karena bagus. Abangku Jetro, boleh nggak kita diskusi, Bang?
Mau diskusi atau mau naik di sini marah-marah? Lain kali kalau memang ngajak diskusi sambutlah dengan baik ya. Oke, kita sambut narasumber dari pihak Kristen. Inilah dia. Saya nggak mau Mr. Jethro Sirait MPDK. Dengan hormat kali ini saya mau nampar kalian sebenarnya. Ayo, silakan. Ya, tepuk tangan. Udah ya. Ya. Marilah diskusi sama kalian yang apa itu, yang sok-sok hebat itu. Nah, sekarang kita persilahkan kepada saudara, mana dia? Kabur sendiri, Gurunda. Kabur sendiri. Iya. Saudara Jethro naik lagi bang. Saya suka kalau diskusi dengan pendidik itu bang. Kebetulan saya cuma tamat SD bang. Naik sini bang. Seorang pendidik itu harus menempati tempat tertinggi dalam strata kehidupan sosial kita. Seorang pendidik itu ditempatkan di tempat yang tinggi gitu, karena beliaulah yang mencetak manusia-manusia menjadi lebih baik. Ayo saudara Jethro naik sini yuk. Ya, ayo Bang Jetpam naik lagi, Bang Jetpam. Ya, ini ada Bang Macu. Bang Macu udah bagus sinyalnya, Bang. Oke. Ya, open cam Bang. Biasa open cam kan sama saya. Oh, siap Abang. Tapi diskusi yang ini bermartabat ya, jangan debat-debat kusir nggak penting. Iya. Tapi Anda jangan nyerocos ya. Anda minta yang bermartabat, saya yang berdasarkan akal, boleh kan ya, Pak ya? Iya, tapi jangan terlalu akal-akal amat lah, Bang. Nanti iya, justru itu harus akal. Justru boleh. Menggunakan akal ya, boleh. Menggunakan akal, boleh. Bang Suma on cam juga lah, biar kita saling lihat muka wajah yang ganteng Bang Suma. Oke. Baik. Tunggu dulu, saya pakai mic. Pakai wig dulu, pakai wig. Iya. Ya, tapi Bang Jethro, Bang Macu, mulutnya dijaga ya, jangan nyerocos ya. Nggak ada yang nyerocos, Bang Ki ya. Udah, saya tahu. Biasa aja. Saya sering. Oke. Yang penting gini, intinya dari percakapan ini, silakan Bang Suma meyakinkan saya bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya. Apakah penyesat itu dari mana? Silakan membuktikannya. Nanti saya membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Dia adalah Allah itu sendiri, ya. Jadi silakan nanti membuktikannya dari dasar Alkitab mana, apakah manusia bisa jadi Tuhan atau tidak, yang biasa dipelintir-pelintir semuanya itu, biar sama-sama kita buktikan apakah benar apa yang disampaikan Bang Suma itu benar atau tidak. Oke? Oke ya? Silakan. Oke, baik. Tema kita hilang temanya. Silakan, tema dari Bang Suma saja. Dari Bang Suma yang saya hilangin Gurunda kan open cam, takutnya keganggu, ketutup. Nggak bisa ke bawah sedikit. Oh, bisa. Siapakah penyesat itu, temanya itu? Ya, itu aja. Pasti menujunya ke Paulus kan? Enggak. Pasti menuju ke Paulus, karena Bang Suma ini selalu pelintirnya Paulus itu penyesat. Paulus jadi, itu juga silakan dibuktikan bahwa Paulus itu penyesat. Paulus itu korban penyesat. Oke, silakan terus lanjut Bang Suma. Oke. Yesus ketika berkumpul bersama dengan murid-muridnya Yahudi, di situ tidak ada Kristen, tidak ada orang Roma penyembah Yesus, itu nggak ada. Jadi Yesus mengajarkan pengikutnya kemudian, waspadalah kepada penyesat. Tanda-tanda penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Itu aja dulu. Jadi saya kasih kerangkanya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Jadi penyesatnya ini datang kepada murid Yesus. Murid Yesus, iya. Tanda-tanda penyesat yang datang kepada murid Yesus mengaku Yesus dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Ya. Pertanyaan saya, pada kesempatan mana nubuatan ini digenapi oleh Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus? Silakan. Oke. Sebenarnya hal itu sebenarnya simpel.
Tinggal Bang Suma yakinkan kita orang Kristen bahwa apakah ada ajaran Paulus itu yang benar-benar lari dari kebenaran firman. Bang Suma kan bilang bahwa Bang Suma kan paham soal kitab ini secara logika saja ya, biar sebentar kita masuk ke ayat-ayatnya ya. Jadi kalau secara logika, pengajaran Paulus itu tidak pernah satupun ada yang bertentangan dengan Alkitab. Ya. Tidak ada satupun yang bertentangan dengan Alkitab. Hal itu karena sesuai dengan pengajaran murid-murid itu tidak ada satupun yang berseberangan. Ya. Kejadiannya Paulus ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhannya dan Juru Selamatnya, memang pasti Bang Suma akan pelintir dia lagi bahwa ya akan ada yang datang sebagai yang menggunakan namaku kan, yang disebut Mesias palsu. Nah itulah. Jadi inilah yang perlu kita klarifikasi tentang bahwa Yesus pada waktu Paulus bertemu dengan Yesus itu, Yesus mengarahkan dia bertemu dengan murid Yesus, ya, dan disitulah dia dibaptis oleh murid Yesus, dan disitulah karena matanya buta tidak melek, muta selama beberapa waktu, dan akhirnya matanya kembali melek dan dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan tidak ada satupun yang disampaikan oleh Paulus itu yang bertentangan dengan firman. Nah, silakan Bang Suma buktikan bahwa ada hal yang bertentangan dengan firman Tuhan yang mana yang Paulus ajarkan. Jadi teman-teman sekalian, saudara kita ini tidak menjawab pertanyaan, malah lari dari konsep. Saya sudah mengatakan Paulus itu korban. Iya. Korban dari penyesat yang datang kepadanya menyamar seperti Yesus. Itu dulu. Tadi saya mengatakan gunakan akal dalam berdiskusi yang bermartabat. Yesus berkata kepada muridnya pada kesempatan pertama, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu nanti ketika dia datang, dia mengaku, akulah Yesus Kristus. Nah, selepas dari kesempatan itu, pada kesempatan mana ada penyesat yang datang mengaku akulah Yesus, datang kepada seorang nabinya, utusannya, rasulnya. Karena penyesat ini, Yesus palsu ini memiliki nabi, memiliki utusan. Nah sekarang permasalahannya ketika pasti Anda mengatakan, yes, Paulus ini ajarannya tidak bertentangan. Itu kata Anda, nanti saya buktikan. Pertentangannya itu laksana langit dan bumi. Nah, Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan mengatakan, akulah dia. Saya bertanya kepada saudara, selepas dari Yesus menasihatkan muridnya, pada kesempatan mana orang-orang Yahudi kedatangan sosok yang mengaku Yesus dan berkata, akulah dia? Itu kesempatan mana itu? Silakan. Buktikan ke saya dulu ajaran Paulus mana yang disebut bertentangan, ya, bertentangan dulu biar kita paham. Jadi Bang jangan ke ajaran dulu, Pak Bang Suma yang ganteng, silakan buktikan dulu ayat Paulus yang mana yang menurut Bang Suma itu bertentangan dengan firman Tuhan, biar saya buktikan bahwa ayat itu tidak bertentangan. Jadi kita sama-sama connect ya. Saya tidak menyebut Paulus loh. Saya mengatakan begini Bang Suma yang ganteng, karena saya sudah ikut beberapa kali apa yang disampaikan Bang Suma. Tak sanggup dia teman-teman, tak sanggup. Menuju ke Paulus ya. Kalau saya mau menyampaikan ini, tidak ada satupun pengikut Yesus itu yang sesat. Siapapun pengikut Yesus tidak ada yang berarti sesat. Yesus salah. Ya gejala. Maksudnya gimana? Yesus salah berarti. Yesus salah yang gimana? Ya, Yesus kan berkata akan datang penyesat. Yesus mengatakan akan datang penyesat kepada kamu memakai namaku dan berkata akulah Yesus. Iya. Nah, pada kesempatan mana murid-muridnya kedatangan oknum yang bukan murid, yang bukan Yesus, yang mereka ragu kalau itu Yesus atau bukan, yang mereka ragu itu guru mereka atau bukan, yang datang kepada muridnya dan mengaku akulah Yesus.
Pada kesempatan mana itu? Karena itu harus tergenapi. Oke, Bang Suma. Begini Bang Suma, biar Bang Suma paham ya. Bang Suma ini mau pelintir bahwa Yesus itu yang kita sembah ini Yesus palsu ya. Betul ya? Ya sekarang Anda buktikan aja kalau itu asli. Sederhana kan? Saya mau memastikan dulu Bang Suma ganteng. Bang Suma meyakinkan bahwa sekarang yang Yesus yang kita sembah itu palsu, benar kan? Jelas, berjuta persen itu palsu. Saya buktikan ke Bang Suma, dia itu palsu. Ya silakan. Kalau Anda ingin membuktikan, bahwa yang datang ke Anda itu Yesus asli, berarti Anda harus menunjukkan yang palsu. Sederhana kan? Palsu itu kalau Bang Suma mengakui Bang Suma Yesus, baru Bang Suma palsu. Kalau Bang Yesus Suma mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepada kamu, yang datang kepada murid Yesus. Akan datang nanti Bang Suma, akan datang kepada siapa? Ya kepada semua orang mengaku bahwa dia datang. Inilah yang dibilang akal-akalan. Ya. Yesus palsu itu datang kepada murid Yesus di abad pertama. Bang Suma yang ganteng, biar Bang Suma paham ya. Kalau saya akulah dia itu berbicara tentang Yesus. Iya. Dia itu sendiri yang bilang akulah dia. Ya, jadi Bang Suma ya. Penyesatnya itu yang berkata akulah dia. Nah, Bang Suma. Oke, kalau gitu gini. Bang Suma percaya tidak bahwa memang Yesus itu telah mati? Yesus itu belum mati sampai hari ini. Betul. Betul. Belum mati. Benar. Yakin? Yakin. Oke, kita bagaimana Bang Suma? Ya saya bertanya kepada Anda, mana Yesus palsu yang datang kepada muridnya? Oke terus. Kita buka ya. Kita buka saja Bang Suma yang ganteng. Kita buka Alkitab biar Bang Suma paham. Karena Bang Suma tidak paham. Bang Suma berani berbuka room diskusi tapi Bang Suma tidak paham. Oke, kita buka Matius. Bang Suma sombong. Buka dulu Bang Suma. Berat. Terlalu sombong Bapak ini. Buka Matius 26 ayat 2 ya. Buka Matius. Saya tidak silakan. Jadi silakan buka Matius 6. Silakan Anda yang buka, saya juga. Oh, ada ini tapi kecil. Saya tidak kenal kitab Bang Suma. Ya bagaimana Anda bisa menyebutkan kalau Anda nggak tahu? Sebut aja apa isinya. Silakan buka. Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus sendiri yang mengatakan. Apa katanya? Paham benar. Apa kata Yesus? Kalau Bang Suma bilang Yesus tidak mati, Yesus sendiri yang menyatakan itu. Di mana dia mengatakan itu? Anak manusia akan. Anak manusia. Sekarang pertanyaan saya. Sekarang pertanyaan saya. Bagi Bang Suma tentang anak manusia. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, Yudas itu anak ayam atau anak manusia? Yudas anak ayam atau anak manusia? Yudas. Dia anak manusia. Anak manusia. Saya juga anak manusia. Iya betul. Betul. Berarti itu masih ambigu. Belum ambigu. Itu masih ambigu berarti bukan Yesus di situ, anak manusia. Siapapun di situ bisa duduk di sana. Kan gitu. Sekarang jangan melebar dulu Pak Pendeta, saudaraku. Jangan kemana-mana. Anda tunjukkan aja dulu kepada saya. Ada sosok mengaku Yesus Kristus kepada murid Yesus selain dari yang kamu sembah. Oke, saya buktikan ya. Iya. Saya buktikan dulu biar Bang Suma paham. Bang Suma benar tidak paham, tapi memaksakan diri. Aduh, Anda hanya menyerang pemahaman saya. Anda saya tanya, tunjukkan kepada saya ada Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus. Mana? Oke, tunggu. Ya, kita buka di ini bicara tentang Thomas ya. Biar bisa semua paham. Jadi setelah kematian Yesus itu masih beberapa kali Yesus sendiri datang kepada murid-muridnya. Itu asli menurut Anda? Itu asli? Menurut Bang Suma? Itu palsu. Oh. Ya tolong tunjukkan yang palsu mana? Tolong tunjukkan yang palsu yang mana? Yang datang memakai nama Yesus. Ayo. Oke. Kita buka begini Bang Suma. Biar mana yang palsu? Saya tidak pernah berbicara dari logika berpikir, Bang Suma. Kalau Bang ini Suma dalil yang mendasari dalil, Bung. Saya menggunakan Alkitab, bukan logika. Ya, kalau Anda gila berarti di dalam Bible. Coba Anda buka di Bible Anda, Lukas 21. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Siapa di situ? Filipus. Siapa lagi? Thomas. Mereka mendapatkan pengajaran.
waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Saatnya sudah dekat, jangan kau ngikuti dia. Sekarang pertanyaan saya, dengar, saya kasih kisi-kisi. Lukas 24 nomor 37. Ketika ada orang datang mengaku Yesus, Shalom alaikum, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Satu. Yang kedua, Yohanes 20 nomor 18, Maria datang kemudian ke dalam kubur pada hari Minggu pagi. Tapi Maria tidak mengenal siapa yang ada dalam kubur itu. Dua. Yang ketiga, tak ajarin. Di dalam Lukas 24 nomor 9, Maria Magdalena, Maria Yakobus dan semua Maria datang ke kuburan itu dan tidak menemukan mayat, hanya menemukan kain kafan. Jangan geleng-geleng kepala dulu, nanti Anda bantah. Lalu kemudian Maria datang kepada ke-11 murid itu, berkata kepada mereka, "Hei, Yesus tidak ada di kubur." Mereka tidak percaya. Murid-murid 11 orang tidak percaya. EGP, mau tidak ada di kubur kek, mau ada di kubur, EGP. Akhirnya Petrus di data nomor 12-nya, Petrus pagi-pagi sekali ke makam dan melihat memang tidak ada mayat di situ, cuman ada kain kafan. Apa yang dikatakan Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ya? Yang keempat, ini terakhir. Jangan terlalu banyak saya kasih. Markus 16 nomor 12, di situ Markus asisten Paulus berkata, dan Yesus menampakkan diri kepada kedua murid itu dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, kalau itu Yesus asli, mana Yesus palsu? Oke, Bang Suma ganteng. Saya bukannya. Ada tisu, silakan ambil tisu. Saya cukup. Menggunakan logika semuanya, Bang Suma. Saya sedih. Ya, memahami isi. Berdoa, menuntun. Kalau menggunakan logika, Anda belum layak berhadapan dengan saya. Saya belum. Ini masih level standar ini. Ini kajian anak-anak TK. Ini materi saya setiap hari, Pak. Yesusnya berkata kepada muridnya, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Matius 24 nomor 4. Apa kata Yesus? Yesus palsu akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan banyak mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan kalian. Bang Suma percaya, ya, Yesus, Bang Suma begini, Bang Suma yang ganteng. Bang Suma dari tadi ini berbicara tentang kata Yesus, dan kata Yesus. Kata Yesus yang mana dan kata Yesus yang palsu yang mana? Yang Bang Suma mau bedakan yang mana? Jangan sampai Bang Suma pakai kata Yesus, tapi kata Yesus yang benar. Enggak Bang Suma mungkin. dari tadi ada dua versi. Lukas 21, Yesus ditanya sama muridnya ketika kemudian berbincang-bincang, Yesus mengatakan, lihat itu, nanti akan kau temukan tak ada lagi batu yang tersusun di sini. Kata Yesusnya, kata muridnya, kapan itu terjadi? Perkataan Yesus yang benar. Oke, saya jelaskan. Karena itu terjadi sebelum penyaliban. Itu Yesus benar. Dengarkan, Pak, dengarkan. Yesus asli berpesan kepada muridnya. Itu perkataan Yesus yang benar. Itu perkataan Yesus yang benar. Karena itu terjadi kepada murid-muridnya. Itu ada ceritanya di dalam Bible, saudara. Kenapa Anda jadi ragu kepada Bible? Makanya jangan akal-akalan dalam beragama. Pakai ini supaya waras, Pak. Yesus taruhlah dia berbicara pada bulan Juli. Pada bulan Juli dia bicara kepada muridnya. Wahai muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Saatnya sudah dekat. Berarti bulan Agustus dong. Jangan kau percaya. Di bulan Agustus muncul orang mengaku Yesus. Akulah Yesus. Akulah dia.
Apa yang terjadi? Ditangkap. Penyesatnya ditangkap. Setelah penyesat ditangkap, selesai aksinya? Enggak. Aksi lanjutannya mana Bang Suma? Keluar pada hari ketiga. Itulah puncak dari penyesatannya. Pakai ini. Dia dilemparkan keluar dari kubur. Mana data bahwa iblis penyesat dilemparkan dari kubur? 1 Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Itu penyesat dilemparkan dari kubur. Oke? Yang kedua, mana penyesatnya? Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31, penyesat yang menguasai dunia ini, penguasa dunia ini dilemparkan keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur, saya kasih petunjuk nih, kisi-kisi sebelum Anda berbicara. Yohanes 12 nomor 31, Yesus berkata apa? Saatnya sekarang dunia dihakimi. Saatnya sekarang penguasa dunia, iblis, datang. Penguasa dunia datang, yaitu iblis. Penguasa dunia itu iblis. Penguasa dunia yaitu iblis. Itu kata Yesus, Pak. Begitu ada yang mengaku Yesus mati, bangkit hari ketiga sebagaimana tanda Yunus di Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Apa yang terjadi, Pak? Penguasa dunia keluar dari kubur, nomor 17-nya, dia mendekati mereka lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Kuasa di mana? Kuasa di dunia. Siapa penguasa dunia? Siapa penguasa dunia kata Yesus? Di bumi dan di surga. Tak ada urusan. Tak ada urusan. Ingat, Pak. Ingat, Pak. Ingat, Pak. Ingat. Penguasa dunia kata Yesus, iblis. Yang keluar dari kubur menjanjikan kuasa dunia. Pergilah ke seluruh bangsa dunia. Jadikanlah semua manusia jadi muridku. Siapa itu? Yang menguasai dunia siapa? Iblis. Iblis. Mau data terakhir? Data terakhir sebelum Anda berbicara. Lukas 4 ketika Yesus dicobai oleh iblis. Baca nomor 6-nya, Pak. Apa kata iblis? Yesus, kalau kau menuhankan aku, kalau kau menyembah aku, kuasa langit dan bumi beserta kemegahannya dan seluruh kerajaan yang ada di atas muka bumi akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, jika engkau menyembahku. Nomor 7. Pertanyaan saya, saudara, pertanyaan saya, ada nggak Yesus anak Maria minta disembah? Tidak ada. Ada nggak iblis minta disembah? Ada. Yang kalian sembah sekarang siapa? Kristus. Ada nggak Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus? Ada. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak penyesat yang akan datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kau percaya. Yang Anda sembah sekarang siapa? Kristus. Ada nggak Yesus minta disembah? Nggak ada. Ada nggak iblis minta disembah? Ada. Ada nggak Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu? Ada. Siapa penyembah Yesus di atas muka bumi ini? Kristen. Ada nggak Yesus asli minta disembah? Tak ada. Ada nggak kemudian iblis mengaku Yesus? Ada. Mau nggak iblis itu disembah? Mau. Sekarang saya serahkan kepada Bapak. Anda mau menyembah, tetap mau menyembah sibilisisis, atau Anda ingin keluar dari sana? Sekarang juga Anda punya kesempatan untuk berbicara. Silakan. Oke. Jadi Bang Suma ini begini, saya agak sedikit heran ya. Bang Suma mau mempelintir bahwa Yesus bukan Tuhan ya. Ada Yesus palsu dan Yesus asli. Nah, Bang Suma bilang bahwa Yesus asli itu sebelum penyaliban. Oke.
kita sekarang begini, karena saya ikut versinya Bang Suma saja ya, biar Bang Suma paham bahwa kalau Bang Suma mengakui Yesus asli adalah sebelum penyaliban, saya sepelekan dulu yang namanya penyaliban. Biar Bang Suma jangan kejang-kejang dulu. Nanti kalau saya lari ke sana, kejang-kejang lagi, kan gitu kan? Oke. Boleh ya Bang Suma ya? Oke. Jadi begini ya. Itu kata Yesus sendiri ya. Kalau kata Yesus sendiri, sebenarnya Bang Suma harus percaya juga sebelum penyaliban terjadi ya. Sebelum penyaliban terjadi, Yesus bilang begini. Yesus sendiri yang bilang. Makanya tadi saya bilang sampaikan itu Bang Suma. Anak manusia akan disalibkan. Bang Suma, kata Yesus sendiri, Bang Suma, sebelum disalibkan, Yesus sendiri menyampaikan anak manusia harus disalibkan sesuai dengan nubuatan, ya, pasti disalib. Nah, yang kedua, Bang Suma yang paling ganteng di dunia, malaikat sendiri yang menyampaikan bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan. Itu kata malaikat, bukan kata Rasul Paulus, bukan kata murid-muridnya. Kenapa Bang Suma tidak percaya? Yang berikut, Bang Suma yang ganteng, ya, Yesus sendiri yang bilang, ya, Yesus sendiri yang bilang, ya, Yesus sendiri yang menyatakannya, supaya Bang Suma paham itu. Dia bilang begini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Yesus sendiri. Jadi Bang Suma harus paham itu dulu ya. Yang tadi Bang Suma sampaikan bahwa tentang masalah apa, anak manusia harus di rahim bumi segala macam, terus dia harus di alam maut ya. Ada tujuannya Bang Suma, semuanya ada tujuannya. Ya, yang pertama, di Matius 12 ayat 40 itu jelas Bang Suma ya. Bang Suma singgung tentang anak manusia tinggal di dalam lahir ibu, itu ada di Matius 12 ayat 40, Bang Suma yang ganteng. Biar dipahami benar ya. Matius 12 ayat 40 itu dialami anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari. 3 hari. Berarti jelas ya. 3 hari itu berarti jelas. Saat kematian, saat kebangkitan. Berarti benar apa yang dituliskan Alkitab itu tidak ada yang salah. 3 hari. 3 hari di bumi itu bikin apa dia? Ya, dia bilang begini. Dia mendeklarasikan bahwa maut tidak berkuasa atas manusia. Makanya anak-anak manusia yang mati di rahim ibu itu dia telah angkat, yang di bumi itu bersama-sama dengan Yesus pada situ bangkit. Maka kebangkitan pertama itu telah terjadi Bang Suma yang ganteng. Saat kematian Yesus di atas kayu salib, apa yang terjadi? Langit terbelah bagi 2, langit terguncang dan terbelah. Bait-bait Allah semua tergoncang dan terbelah semuanya. Dan orang-orang kudus bersama-sama bangkit. Itulah kemenangan. Makanya dia bilang begini, di 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58 kalau tidak salah, dia bilang begini, hai maut, di manakah kemenanganmu dan sengatmu? Tidak ada lagi maut bisa berkuasa atas kita. Karena siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Itu menurut firman Tuhan, Bang Suma yang ganteng. Jadi kalau Bang Suma bilang bahwa semua orang Kristen yang mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu akan binasa, keliru. Orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan pernah meninggalkan. Kalau dia meninggalkan, dia seperti batu kilangan yang ditenggelamkan ke dalam air. Ya. Karena apa? Keselamatan itu tidak pernah bisa hilang. Ingat, keselamatan tidak pernah bisa hilang kalau dia di dalam Yesus ya. Tidak akan pernah bisa hilang. Bisa hilang kalau apa? Bisa hilang itu karena keputusan dirinya sendiri untuk keluar dari keselamatan itu. Dia sendiri yang mengambil keputusan untuk keluar dari keselamatan itu karena pegangan Yesus. Maka dalam gini, siapa yang berada di genggaman Yesus, dia tidak akan binasa, dia akan selamat. Tapi siapa yang memaksakan diri untuk lepas dari genggaman Yesus, dia binasa. Itulah artinya apa? Siapa yang mau meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru dia binasa. Tapi sepanjang dia masih memegang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan binasa. Karena keselamatan itu kekal. Tidak akan pernah hilang. Tapi manusia itu yang memilih dirinya sendiri untuk keluar dan memaksakan diri untuk terlepas dari keselamatan itu. Makanya keselamatan itu hilang dari dia. Itu tujuan keselamatan, Bang Suma. Jadi tidak ada
siapakah penyesat itu tidak ada. Paulus pun tidak pernah mengajarkan tentang penyesat, ya. Dia tidak pernah mengajarkan itu keluar dari keselamatan, itu tidak ada. Sejalan dan segaris lurus secara hierarkis itu jelas bahwa dia mengajarkan tentang apa yang diajarkan oleh Yesus, ya. Yesus bilang begini, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka. Dan aku akan mengirimkan seorang penolong bagimu, ia akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Penolong itu siapa? Tidak ada lagi penolong di dunia ini selain daripada Roh Kudus, ya. Roh Kudus itulah yang akan mengilhami manusia, setiap manusia untuk mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu hanya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak ada dalam dia, maka dia akan menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu ada di Alkitab, Bang Suma. Saudara, kepanjangan. Saya pingin ilmu dari ente, bukan cocokologi yang entah apa-apa yang kamu bilang, saudaraku. Penyesat itu datang mengaku bernama Yesus. Yang Anda jual nama Yesus. Penyesat itu datang menyesatkan orang banyak. Anda sedang mewakili sang penyesat itu. Tidak ada. Jangan dulu ngomong. Saya kasih data sesuai dengan data yang saudara lemparkan. Anda membaca di dalam Matius 12 nomor 40. Justru saya yang kasih data tadi. Anak manusia akan berada dalam perut bumi. Betul? Betul. Siapa anak manusia yang berada di perut bumi ini? Adalah anak manusia yang dijadikan sebagai tanda untuk angkatan. Jangan tertawa, jawab. Angkatan yang jahat dan belok. Angkatan jahat. Kristen percaya nggak kebangkitan hari ketiga? Ya percaya. Itu tanda untuk siapa? Begini. Jangan karena Alkitab kita Bang Sumar. Ini Bang Sumar, ya. Bang Sumar, salib itu. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi pertanyaan. Ketika angkatan jahat orang Farisi minta satu tanda, tanda yang diberikan oleh Yesus adalah anak manusia keluar pada hari ketiga dari mana? Dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Kenapa Yesus mengatakan anak manusia? Lihat. Ulangan 21 nomor 22 23. Apabila seorang anak manusia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab manusia, anak manusia yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diwariskan kepada nenek moyangmu. Satu, anak manusia adalah makhluk yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Apa yang sepadan dengan hukuman mati? Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Ulangan 27 nomor 25. Dengarkan baik-baik. Terkutuklah anak manusia yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Oke, kita buka Alkitab Bang Suma, ya, biar Bang Suma. Sabar dulu. Saya ulang. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah anak manusia yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar disalibkan, agar dibunuh. Galatia 3 nomor 13. Dengarkan pelan-pelan. Yudas. Dengarkan pelan-pelan. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Titik 2. Sebab ada tertulis, terkutuklah anak manusia yang digantung di atas tiang salib. Betul. 1000% Bang Suma itu benar. 1000% Siapa anak manusia yang dikutuk oleh Elohim karena makan suap untuk menyerahkan orang benar agar disalib? Siapa? Itu dijadikan dia menerima kutuk itu untuk menyelamatkan. Iya, jangan pelintir dulu, jangan pelintir dulu. Saya mau Anda itu lurus. Pertanyaan saya, siapa yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar? Akulah jalan, akulah kebenaran. Kata Yesus, Yesus adalah kebenaran. Pertanyaan saya, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima suap untuk menyerahkan
orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Yang dikutuk itu siapa? Ya pasti Yudas. Bang Suma paham. Jangan langsung. Ya, pasti Yudas. Bang Suma paham. Jangan terlalu nampak Paulusnya, Bang. Yudas. Bang Suma paham. Bung, saya ini belajar psikologi. Cara Anda berdiskusi itu menyembunyikan sesuatu yang sangat nampak. Saya biasa menangkap pencuri, yang mana pencuri itu menyembunyikan di langit ketujuh pun saya tahu kalau dia pelakunya. Ketika saya bertanya, Yesus yang berkatakan anak manusia dijadikan sebagai tanda untuk angkatan jahat, hari ketiga yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Paulus yang mengatakan itu, yang dikutuk oleh Elohim. Coba Anda teliti, buka sekarang Bible. Di situ tidak ada nama Yesus, tetapi dikatakan di surah Paulus Galatia 3, Kristus telah menebus Kristen. Ingat kata Yesus, penyesat itu datang kepadamu dengan mengaku bahwa akulah Kristus. Bang Suma yang ganteng ya. Sesi ini saya minta kepada saudara, tunjukkan kepada saya Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus, mengaku Kristus. Kalau bukan yang kalian sembah, berarti ada oknum lain. Silakan Anda tunjukkan. Ini tahap kedua. Silakan. Saya meyakinkan bahwa tidak ada, belum sampai detik ini yang kita baca Alkitab itu tidak ada yang namanya Kristus palsu, tidak ada. Berarti Yesus bohong. Bohong di mana? Dia mengatakan di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Cuma pemahaman. Diam dulu Pak. Tunggu. Anda yang jangan Anda mencoba mempraktekkan nubuat Yesus, waspadalah kepada penyesat. Kalau Anda lari dari pernyataan Yesus, maka penyesatnya itu adalah Anda. Karena Anda memakai nama Yesus, Anda membawa nama Yesus, Anda mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Dengarkan baik-baik. Yesus menasihati muridnya, bukan menasihati Anda, bukan menasihati saya. Yesus menasihati muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, memakai namaku dan berkata, akulah dia. Penyesatnya datang kepada siapa? Kamu itu siapa? Halo? Hening Cipta. Halo Bang Suma. Kamu itu siapa? Ya kamu itu termasuk murid-muridnya dan kita. Sampai kampret. Terus kenapa? Masalahnya apa? Masalahnya otak Anda error. Itu pernyataan Yesus kepada muridnya, kok kita? Anda penyesat. Kata Yesus kepada muridnya, waspadalah. Penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan itu diantaranya Anda. Kenapa Anda mengatakan kita? Apa dasar Anda mengatakan kita? Apa dasar Anda mengatakan kita? Apa dasar Anda mengatakan kita? Karena Anda penyesat. Ya, saya Alkitab ya, Bang Suma. Silakan buka Bible. Cara Anda menyebut kitab Anda saja sudah menyesatkan. Kitab Anda itu bukan Alkitab. Ini Bible, Pak. Ini Bible. Ini bukan Alkitab. Bukti bahwa Anda itu penyesat, buku dari Yunani ini Anda sebut Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Dari situ aja udah ketahuan. Tuhan Anda Theos, Anda sebut Allah. Itu aja sudah penyesatan. Jangan tertawa. Saya masih menuntut, Pak. Ini sesi kedua saya kasih Anda ngomong. Silakan, saya akan diam. Tolong tunjukkan Yesus palsu yang datang kepada muridnya. Jangan kepada Anda. Kepada muridnya, silakan. Karena Yesus mengatakan waktunya sudah dekat, jangan kau ikuti dia. Silakan. Karena yang palsu Anda anggap asli. Dah selesai berarti. Tidak perlu diskusi lagi. Tidak perlu diskusi lagi berarti. Kalau Anda tidak mampu menunjukkan Yesus asli, Yesus palsu, berarti satu-satunya kandidat adalah yang keluar dari kubur. Dah selesai, Bang. Nggak perlu kita lanjutkan lagi diskusi. Yang mana? Bang Suma, saya membuktikan Alkitabnya karena Bang Suma tidak mampu membuktikan sama sekali, ya. Saya minta Yesus palsu yang datang kepada muridnya, Anda malah menangis. Siapa kamu di situ? Apa cara penyesatan Anda? Siapa kamu di situ?
muridnya dan kita itu adalah tanda Anda itu pembohong besar. Untuk mengetahui orang bohong dan tidaknya, itu di dalam Alkitab itu jelas Yesus sampaikan bahwa kalau roh itu tidak tinggal di dalam orang itu, dia tidak akan mengerti. Nah sekarang roh apa yang mengajarkan Anda mengatakan bahwa ucapan kamu di situ untuk Anda juga? Roh apa yang mengajarkan Anda itu? Roh apa? Saya baca Alkitab biar Bang Suma paham. Karena Bang Suma tidak paham sama sekali ya. Boleh saya baca Alkitabnya? Silakan. Boleh saya kasih tunjuk Alkitab? Silakan. Oke. Bang Suma yang ganteng. Jangan potong-potong dulu ya Bang Suma ya, biar Bang Suma. Silakan. Saya masih menuntut Yesus palsu yang datang kepada muridnya. Silakan. Oke ya. Kalau kita tidak ada Yesus palsu ya, karena siapa yang percaya Yesus pasti. Berarti Yesus bohong. Yesus, siapa yang percaya Yesus pasti selamat. Ya? Yesus bohong. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Kalau Anda hanya ingin menipu di sini, kalau Anda hanya ingin mempraktikkan penyesatan di sini, silakan. Pintu terbuka lebar, Anda boleh turun. Carikan saya pendeta yang bisa menguasai materi ini. Bang Suma nggak paham, Bang Suma mau cari dengan pendeta. Itu aja terus. Bang Suma nggak paham, Bang Suma nggak paham, Bang Suma nggak paham. Itu aja terus. Saya setuju Alkitabnya, saya buktikan Alkitabnya biar Bang Suma paham. Karena Bang Anda Suma percaya nggak kalau ada Yesus palsu datang kepada muridnya? Bagaimana? Tidak ada. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Anda tak percaya? Oh no. Nanti ya. Banyak orang yang sampai saat ini pun juga Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Adalah pengikut Yesus tapi dia Yesus ditanya Matius 24 ditanya ketika dia duduk di Bukit Zaitun, muridnya datang bertanya, guru apa tanda kedatanganmu? Bang Suma, kalau Bang Suma jeli paham benar. Tadi saya sudah sampaikan, sebelum kematian Yesus itu, Yesus sendiri bilang bahwa dia akan disalibkan. Malaikat sendiri. Anak manusia, bukan dia. Anak manusia akan disalibkan dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Oke, bukan dia mengatakan aku. Saya buktikan lagi ya bahwa silakan. Dia, ya. Silakan. Yesus sendiri yang menyatakan. Silakan, tunjukkan kepada saya. Oke. Yohanes 8 ayat 24. Silakan. Jika kamu tidak percaya, akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosa. Akulah dia siapa? Ya Yesus. Akulah dia Mesias yang kalian tunggu. Yang berkata dia siapa? Yesus kan? Yesus itu tidak ada hubungannya dengan penyesat. Yohanes 8 tidak ada hubungannya dengan penyesat di situ. Jangan ajarin saya. Yohanes 8 itu tidak ada hubungannya dengan penyesat. Itu ketika orang-orang Yahudi ingin melempari dia batu karena dia mengajarkan dirinya adalah Mesias anak Allah. Tapi di situ bukan berbicara mengenai waspadalah kepada Mesias palsu. No. Silahkan baca lagi Yohanes 8 ayat 28. Apabila kamu anak manusia, kamu akulah dia. Yesus sendiri. Dia siapa? Dia siapa? Kalau bicara tentang akulah dia yang kalian tunggu, Mesias yang kalian tunggu, akulah itu. Kan ditanya sebelumnya, siapa yang menyembuhkan orang ini? Siapa yang melakukan mujizat ini? Akulah dia. Nah, yang menyembuhkan Yesus aku. Yang menyembuhkan aku. Yesus sendiri bilang akulah dia, Bang. Ya, akulah dia. Akulah dia sebagai apa? Akulah dia sebagai apa di situ? Akulah dia sebagai apa? Yohanes 6. Bang Zuma yang Yohanes 8 itu akulah dia sang Mesias. Yohanes Allahu Akbar. Sedangkan di Lukas 21 dengan Matius 24 itu akulah dia si palsu itu. Yesus sendiri bilang dia bukan dari ya, Bang Suma pahami itu. Lihat, ada di Wahyu, ini bicara lagi tentang yang tadi Bang Suma, di Wahyu lagi, Wahyu 3 ayat 20 lagi, Yesus bilang begini, lihat, aku di muka pintu dan mengetok pintu hati kita nih. Yang palsu mana? Enggak usah. Yesus mengatakan, Yesus. Tunjukkan dulu yang palsu mana? Yang palsu dulu, yang palsu yang mana? Makan bersama dia. Bang Suma, tidak ada yang palsu, Bang Suma.
Udah, kita nggak perlu diskusi berarti. Bang Suma nggak mampu membuktikan yang palsu yang mana? Saya membuktikan tadi. Mari saya buktikan. Saya tanya dulu, saya buktikan ini. Saya akan membuktikan kepada Anda kalau Anda masih punya otak. Nih, saya buktikan sama Anda nih. Yesus itu ada berapa? Kutanya dulu. Kutanya dulu. Mengakui bahwa yang asli itu adalah sebelum kematian dia kan? Sebelum kematian Yesus kan? Betul. Bang Suma mengakui bahwa Yesus mati kan? Berarti mati kan? Yesus tidak mati. Kematian, Bang kan Suma. Tadi saya mengatakan Yesus tidak mati. Yesus tidak mati. Yang saya maksud penyesat itu datang mengaku akulah dia, dan itulah pelaku, itulah oknum yang disalib. Yesus tidak mati, Bang Suma tidak nyambung lagi. Berarti Yesus selamanya bersama-sama dengan muridnya. Jadi sampai ketika dia bertemu Thomas pun Yesus masih hidup. Kan begitu, karena Yesus tidak mati. Saya buktikan. Nyambung, Bang Suma. Mau saya buktikan? Logika berpikirnya tidak nyambung. Gitu. Mau saya buktikan? Silakan buktikan. Yesus ada berapa? Yesus satu saja. Satu saja ya. Ketika ada oknum disangka Yesus sudah ditangkap di sidang oleh mahkamah agama orang Farisi imam kepala. Iya. Terus? Oknum itu berkata apa? Yesus tidak mati kan? Oke, kita bicara Yesus tidak mati kan? Yesus tidak mati. Oke, Yesus tidak mati berarti yang berbicara kepada Thomas Yesus yang asli. Yesus palsu. Bang Suma tidak mengakui bahwa makanya izinkan saya berbicara dulu. Iya, tidak nyambung lagi Bang Suma. Izinkan, dengarkan teman-teman. Dengarkan teman-teman. Orang ini tidak membiarkan saya berbicara membuktikan bahwa Yesus itu ada dua. Silakan. Oke. Ketika oknum palsu sedang ditangkap, dihakimi oleh mahkamah agama orang-orang Farisi dan imam-imam kepala di dalam Lukas 22, endingnya di 69. Oknum palsu ini mengatakan apa? Nun, dalam bahasa Yunani. Nun. Apa maksudnya? Sekarang Yesus sudah duduk di samping kanan Tuhan Bapa yang Maha Kuasa. Yang berbicara ini siapa? Yang berbicara bahwa Yesus sekarang sudah duduk di samping kanan Bapa siapa? Yang ditangkap ini siapa? Yesus. Menurut pengakuannya, karena dia sendiri yang salah. Akulah dia ditangkap. Akulah dia yang ditangkap ini berkata pada saat di sidang, apakah engkau Yesus? Apa kata orang itu? Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Berarti yang ini siapa? Yang berkata ini siapa? Akhirnya orang-orang berkata, apakah engkau Mesias anak Allah? Apa kata orang itu? Baca dalilnya. Ente yang mengatakan aku Mesias, bukan aku yang berkata. Ente yang mengatakan aku Mesias, bukan aku. Sekarang pertanyaan saya, ketika saya tanya Yesus ada berapa? Anda mengatakan ada satu. Tapi kenapa yang ditangkap ini konon Yesus mengatakan Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa? Oke, cukup. Saya jelaskan dulu ya. Ya, silakan. Sekali lagi ya. Oke. Ya, silakan. Tarik nafas dulu, minum air dulu. Anda, bukan saya, Anda. Jangan cepat-cepat kita jelaskan, Bang Suma seperti jurus pendeta begini. Jurus pendeta. Yang ditangkap ini konon Yesus, tapi dia justru mengatakan Yesus sekarang sudah ada di langit. Oke ya. Jadi begini Bang Suma. Apa Yesus, saudara? Menurut Bang Suma versi, saya ikut versi Bang Suma saja. Ya memang harus kan Bible yang mengatakan itu. Iya, saya ikut. Ya, silakan. Bang Suma. Oke, saya menyepelekan setelah kematian Yesus ya. Saya menyepelekan itu. Saya berbicara sebelum kematian Yesus. Oke. Data saya tadi Anda nggak hargai. Itu ketika dia ditangkap. Jangan kemana-mana. Ini bukan gereja. Jangan berdiskusi yang bermartabat katanya, bukan mendoktrin. Saya dulu bicara, biar tapi harus Anda menghargai forum ini, Pak. Saya sedang membahas data, ada Yesus palsu sedang disidang, dan Yesus palsu mengatakan yang asli sekarang ini sudah duduk di atas. Aku yang palsu. Saya menyampaikan itu yang waras dulu kita berpikir ya. Yang waras pula. Turunkan orang ini, turunkan. Dia menyesal. Turun. Sepak pantatnya biar ke gereja dia mati masuk neraka. Bullshit. Laknat, penipu.
pikir saya main-main? Saya ini mati-matian memperjuangkan orang Kristen yang masih bisa selamat, supaya mereka paham. Jangan kau anggap main-main. Kita habiskan waktu ini bukan gagah-gagahan biadab. Ini menyampaikan kebenaran. Ada ribuan manusia melihat ini. Congor aja terus. Bermartabat. Kalau Anda bermartabat, hargai data Bible. Saya seorang Muslim sangat menghargai Bible ini. Data di Bible kau larikan kemana-mana. Saya kasih data, biar saya jelaskan, biar kau cerdas, biar kau kayak orang pintar aja, bermartabat, diskusi pakai singlet begitu. Tolong hargai, ilmu itu mahal. Kita di sini bukan gaya-gayaan. Mending saya tidur, pekerjaan saya banyak, urusan saya dengan bank masih banyak yang harus saya selesaikan. Administrasi perusahaan saya masih terbengkalai. Bodoh kali jadi orang. Saya bilang Yesus mengatakan ada Yesus palsu yang datang kepada muridnya. Anda mengatakan tidak ada. Siapa kata kamu di situ? Turunkan. Ini juga hostnya. Kalau saya lagi begini, jangan dulu dinaikkan monyet-monyet yang lain. Hargai juga kita. Kejang-kejang kali, pingin kali berdebat. Ini dulu yang diluruskan. Kan jadi lupa. Terlalu nafsu. Ini diluruskan dulu ini. Saya katakan Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu itu ya orang yang sedang berbicara dengan Yesus pada zaman itu, bukan si kucuk yang tadi. Itu kamu di situ adalah muridnya dan juga kita. Bahlul. Kamu itu muridnya Yesus, bukan kita, tuyul. Terus kemudian saya tanya, Yesus itu ada berapa? Ada satu. Yang mana? Ya satu doang. Terus yang berkata ketika disidang oleh imam-imam kepala mahkamah agama berkumpul, tua-tua berkumpul semuanya di situ. Orang Farisi berkumpul di situ. Di dalam Lukas 22, data nomor 63 sampai seterusnya sampai nomor 71. Yang di sidang itu mengatakan, Yesus sekarang itu sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Apakah engkau Mesias? Kamu yang bilang aku Mesias, bukan aku yang mengaku aku Mesias. Berarti yang sedang disidang ketika dia mengatakan Yesus yang asli sudah duduk di atas, berarti siapa ini yang disalib ini siapa? Waras napa sikit? Minimal bantah Bible dengan data Bible. Jangan Anda membodoh-bodohi orang. Inilah yang Al-Quran katakan, yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Orang kafir laknatullah, pemakan dedak, hanya ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal mereka mengetahui yang kebenaran itu. Mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang kafir itu pahlawannya setan, di mana dia menjadi saudara setan, penolong setan, supaya setan berhasil menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhannya. Itu Quran, dan saya buktikan malam ini. Begitu gigihnya seorang yang mengaku kemudian Kristen, oknum Kristen, membantah data-data dalam Biblenya sendiri. Ini kesesatan yang nyata, saudara-saudara. Diskusi yang bermartabat katanya, tapi Biblenya sendiri dipijak. Saya kira begitu. Ini pelajaran, saudara ya. Jangan kemudian Anda merasa hebat. Bang Suma tidak paham, Bang Suma tidak paham. Bang Suma nggak paham, saya baca Bible. Kamu yang nggak paham karena kau mempelintir kemana-mana. Saya kira begitu, saudara-saudara. Saya nggak suka kalau Anda mau berdiskusi, Anda mengatakan martabat, bermartabat berarti kita harus ilmiah. Minimal
Kita pakai data. Saya kira begitu. Silakan. Tepuk tangannya mana, host? Tepuk tangan lupa saya. Nah, gitu dong. Masya Allah, Masya Allah. Keren, keren. Ya, pasien selanjutnya ada Pak Situmorang. Saya minum dulu, minum. Bang Sel. Pak Situmorang. Kristen apa Aliteng, Bang? Bang Situmorang sama Bang Sel, mungkin Ustadz Alif mau sedikit membawakan tausiah yang menyejukkan ke hati, biar oten-oten pada kesurupan. Cek. Maksudnya saya tadi tidak menyejukkan hati gitu? Oh, menyejukkan.